Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh nih? Ini kita sudah kedatangan tamu. Serem sih ya. Saya mah nggak akan ngomong, udah duluan ampun. Umi, kita mengenalnya sebagai Umi ya. Sebenarnya bukan Umi ini bukan. Ini mah Umi dari segala Umi. Umi yang kita kenal sebagai Princess Simpai. Princess Simpai, Bro. Tahu nggak Pak Budi Princess Simpai? Jadi Putri Simpai. Putri Simple. Oh. Simpelandung. Ini mah Princess, aduh keren banget. Oke, Princess Simpai. Umi sebenarnya boleh diceritakan sedikit siapa sih Umi ini? Mungkin mulai dari nama dan sebagai apa, karena sekarang udah berpakaian hitam-hitam dengan sabuk ungu dan kerudung ungu. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai relanya punya. Pakai Mas Tabi mengingat izin Komalawati. Saya nama panggilan Abu Bima alasan anak-anak di perguruan itu memanggilnya Umi. Oh, jadi sebutan murid dan murid. Iya. Jadi kalau ini mah ibu, kalau saya ambu, kalau neng mami kan ya. Jadi sama aja sebetulnya, cuma kan ini lebih ke umi. Sama aja ibu-ibu. Sama aja ibu-ibu. Ya. Umi Simpai karena perguruan silatnya namanya Simpai Wadi Budi Kancana. Jadi Princess Simpai itu diambilnya dari situ. Simpai Wadi Budi Kencana. Budi Kancana. Ini seorang pelaku silat, atlet. Apa Dari mulai atlet sampai guru silat. Saya panggil Umi aja nggak apa-apa ya, biar lebih mudah kelihatan. Kalau saya mah biasanya panggilnya Umi Inces. Pokoknya bingung ya mau nanya apa ya? Soalnya Umi pasti sudah tahu jawabannya. Karena dia udah ngobrol. Ya, mungkin berawal dari ini aja pertanyaan klise sih sebenarnya. Aduh, kotor saya. Sejak kapan sih Umi menggeluti bergelut di bidang silat menyilat itu? Alhamdulillah kalau masuk ke dunia silat itu ya di tahun 2000-an. Berarti sudah lebih 2000 tahun Ya, juga. 20 tahunan saya ngurus perguruan sendiri. Kalau anak udah remaja ya. Anak udah remaja sih udah kelas 2 SMA. Oh iya. Ya udah 20 tahunan juga ya, lebih apa pengalaman Iya. juga lebih matang kan. Itu mengawalinya itu seperti apa? Apa yang memotivasi Umi sampai akhirnya terjun di dunia silat ini sebenarnya? Yang menjadi motivasi itu awalnya dulu karena memang saya terbilang atau disebut apa ya anak rumahan dulu. Nah, jadi tidak diizinkan untuk Berkegiatan. berkegiatan Keluar di ya. luar ini. Nah, satu waktu ada panggung-panggung gitu ya, panggung tampilan silat tetangga atau di situ ada sosoknya baru tahu perempuan itu setelah saya terjun ke silat ternyata itu perempuan bukan laki-laki. Padahal Perempuan tapi tampilannya kayak laki-laki. Itu yang memotivasi. Terus saya izin orang tua diperbolehkan. Sok boleh silat gitu, tapi jangan biru-biru waktu itu. Jadi jangan yang biru-biru istilahnya, ataupun main senjata dan lain sebagainya. Pokoknya saya terjun aja dulu dan sampai sekarang ya masuk ke perguruan satu perguruan. Nah, terjun ya, itu terjun, bukan Umi terjun yang akhirnya mendapatkan jurus-jurus terjun juga. Kenapa sih Umi memilih silat? Ya pada waktu itu karena Kan ada tali ini, ada Ya. tali yang Kan geboy-geboy. basicnya kan memang setahu saya nih, Ya. basic pencaksilat itu memang dia harus bisa menarik, betul? enggak juga. Oh juga. Iya. Ya jadi Umi kenapa gitu? Mungkin ini Umi kan nonton silat berarti Umi terjun ke dunia silat. Iya. Umi nonton misalnya dua kali Umi terjun ke dunia Iya. tari. Umi nonton yang apa gitu? Iya. Nah ini mah yang memotivasi Umi. Kenapa sih memilih silat? Ya waktu itu kan lagi di tahun 2000 sebelum 2000-an itu kan lagi banyak yang kayak di hajatan-hajatan tuh yang tampilan nari gitu ya, Ya. kayak gitu seperti silat juga. Nah, jadi bahan perbandingannya karena saya itu bukan yang isinya nari itu harus mulai ya gitu. Ya. Jadi lebih tertariknya dengan silat ya, dengan silat yang saya lihat dari mulai ekspresi wajah terus tenaganya gitu dilihat sampai di situ. Jadi tertariknya ke silat dan
istilahnya merayu orang tua bahwa silat nanti saya bisa bela diri kalau keluar tuh. Yang tidak terlalu memunculkan sisi feminisme mungkin Iya. ya. Karena ini tomboy. Tomboy dulu. Oh iya. Tomboy. Sekarang berarti ini incest tomboy. Berarti, nah sekarang setelah melalui proses beberapa tahun ini, Umi membentuk atau mendirikan satu paguruan gitu. Iya. Jadi waktu itu saya kan kebetulan pelatih itu dari perguruan Budi Kencana. Nah orang tua meminta bahwa padahal orang latihan waktu itu adik kakak 4 orang, perempuannya saya sendiri. Kata orang tua saya harusnya mama, gimana kalau bisa nggak mengajukan untuk jadi cabang di rumah di sini gitu. Iya dengan alasannya bahwa biar saya sendiri waktu itu kan pengennya biar ini bisa ngamalin ininya gitu Ilmunya, berarti ya. dari guru saya. Nah ternyata ngajuin bisa, nah namanya jadi Simpayoni Budi Kencana. Simpai Budi, Simpai Wagi Budi Kencana. Iya. Itu diadaptasi dari perguruan Umi Dari sebelumnya perguruan, iya. belajar segala. Umi mah hanya nonton, sekarang dapat punya paguruan sendiri. Kalau kita nonton terus, saya nonton apa? Sinetron. Sering juga ya. Oke. Berbicara tentang perguruan atau paguruan, Iya. apakah masing-masing perguruan itu punya ciri khas? Aku gini, silat itu gerakannya baku atau tidak gitu? Baku harus sama. Kalau dulu saya belajar karate, mohon maaf. Weh, luar Kalau kalau karate kan gerakannya seragam sama gitu. Yang setiap perguruan itu harus punya. Nah, apakah di silat juga ada sama? ada sih ada gerakan yang disamakan, tetapi kalau sekarang tuh di aturan maksudnya dari Iya. sedikit bercerita dulu. Boleh. Karena di silat Sekali itu kalau cerita. di silat itu kan ada 2 wadah dan 2 wadah Organisasi. organisasi. Yang satunya PPSI lebih ke tradisi, melestarikan atau menjaga tradisi silat. PPSI, Persatuan Persatuan Silat Silat Indonesia. Nah yang satunya IPSI. Nah IPSI itu lebih ke organisasi yang internasional, Mendunia. Ikatan Pencak Silat Indonesia. Ya. Nah yang IPSI itu yang ada jurus yang sama, mendunia itu jurus yang sama. Jadi di dalam wadah IPSI ada jurus yang sama. Kalau misalnya di PPSI itu lebih ke perguruan-perguruan tuh punya gerakan-gerakan sendiri-sendiri. Oh, koreo hasil gabungan. Iya dari jurus itu ada koreonya sendiri-sendiri yang disebut ibingan mungkin Bu ya, Ya. kayak nari gitu tapi tetap dengan power. Betul. Umi kalau silat lidah itu koreo. Mungkin aku yang lebih paham. Nah, kalau jurus saya sekarang mau bersilat lidah. Neng karate kan, Umi merdeka silat. Kalau saya pesilat saya. Enggak, saya juga bangga Umi ya, karena dulu waktu SMP saya pernah ikutan silat namanya perisai diri. Nah, jadi saya sudah memperisai diri saya untuk tidak masuk virus-virus yang mematikan. Dan alhamdulillah loh, saya dulu di Tasikmalaya Umi. Perisai diri di Tasikmalaya, saya dulu ikutan lomba untuk ikutan festival kelas E. Berat badan saya 45 dan saya juara 1. Tapi jujur dengan kedatangan Umi di sini saya jadi lebih semangat lagi untuk mendalami silat dan malah bukan lagi mendalami silat, mau mengadakan festival silat Luar biasa. gitu. Oh jadi kembali tadi Karate. kembali tadi pertanyaannya. Pertanyaannya, bentar. Paguruan sudah nih, Umi. Berarti yang tadi jurus silat-silatnya. Karena dari paguruan banyak Umi kan ada dari Iya, betul. Umi dari pagar, Dari Simpai, dari simpai. dari Pagar Kencana banyak lah. Ada silat ini silat itu gitu kan. Itu Gitu. memiliki ciri khas Nah, Nah itu memiliki silat sendiri tentunya gitu dari gerakan-gerakan walaupun pada dasarnya basicnya bersilat itu kan antara istilahnya serang dan bela. Jadi nanti si Manyo gitu istilah. jadi ada serang dan bela. Ya. Ada serang dan bela. Serang dan bela diri. Kalau saya menyerang, Anda membela. Kalau Anda membela, saya tidak akan nyerang. Ya jadi basicnya ada unsur serang bela. Tetapi kalau bentuk jurus-jurusnya dari perguruan satu sama lainnya jelas berbeda. Dan kalaupun dikreasikan menjadi satu rangkaian ini dalam seni budaya itu pasti ada beda dan beda terus ada ciri khasnya. Jadi kalau misalnya saya menilai nih, Ya, betul. atau misalnya ketika jadi juri itu udah tahu kalau misalnya Ya. ini ciri khasnya
pasti perguruan ini gitu kan. Karena Umi juga kan selain pesilat juga Umi ada sering jadi juri juga, menjuri motivator juga dalam hal-hal yang berbau silat ya. berbau silat. Itu. Tapi pada dasarnya memang silat ini, pencak silat ini bela diri yang betul-betul berasal dari Indonesia kan? Iya, nah betul sekali dari Indonesia, malah untuk tahun kemarin itu sudah dilegalkan ya, mendapat legalitas dari UNESCO. Dia menjadi cabang olahraga dunia. Ya, menjadi warisan budaya tak benda milik Indonesia. Oh iya, Aduh, warisan tak benda milik Indonesia. Iya. Warisan apa? Tak benda. Itu tidak berbentuk benda, Iya, tapi tidak berbentuk berbentuk. heritage. Iya. Ya, dalam Intelektual. bidang yang ketradisian. Tradisi. Jadi itu para tokoh dan pecinta ataupun inilah penggerak silat itu mengajukan selama hampir kurang lebih 2 tahunan untuk dilegalkan gitu. Jadi sama UNESCO milik Indonesia nih. Oh ya, sudah disahkan. Sudah disahkan. Sudah di copyright. Iya. Ada yang mengklaim ini. Iya. Oke. Nah, Glenn, saya juga mendengar ya. Kan saya sering mendengar. Kadang-kadang banyak yang didengar. Mungkin ya sudah yang takut Coba ya. pikirin. Ini ya, selain beliau Tamburo juga beliau masuk di beberapa organisasi pencaksilat yang tadi di IPSI, di PPSI, bahkan ya itu. Kenapa saya lebih sering mendengar, karena pendengaran ini harus dijelaskan biar tidak Bayunkan ya. biar tidak salah paham nanti. Di mana Umi? Pertanyaannya, Umi di mana saja sih Umi berorganisasi di silat itu? Oh iya, kebetulan kan tadi di 2 wadah yang memang untuk silat itu ada 2 wadah, IPSI dan PPSI. Kebetulan saya terjun di dua-duanya. Jadi sebagai pengurus DPD Kota Bandung di PPSI, sebagai pengurus di bidang pagelaran dan pasang giri. Sendiri. Nah, terus juga pengurus di IPSI Ya. di bidang seni budaya juga. Oh, iya. Terus dan satu lagi, Satu lagi. selain tulis pagelaran sendiri gitu kan, saya juga ketua DPC dari Polwan. Oh iya. Berminat untuk memperdalam ilmu silat yuk. Yuk. Apalagi di daerah Bandung mana ini ya? Dari Polwan. Selatan ya? Harus ya. Sebagai perempuan kita juga harus punya proteksi diri ya, Om ya. Apalagi ini kalau kita mempelajari silat itu salah satu upaya salah satu upaya untuk melestarikan Iya. budaya Indonesia. Betul. Karena betul nih, karena gini ya, akan terlihat beda ketika saya ke pasar. Kalau silat enggak, dia malah gini, pasar beda, ringkingnya beda. Cara jalannya, iya, karena kan ada padundung, ada Iya, apa pakai padundung ya. Kalau saya ke pasar pakai padundung, kalau saya ke mall pakai tempat tidur. Karena udah beda kan, ketika lihat Umi sama Neng beda. Saya tapi dalam artian beda di sini, bukan berarti ada yang jelek ada yang tidak, tapi ya, pemahamannya apa? Style. stylenya. Cara berdiri, cara berjalan. Karena kan ada proses latihan. Iya. Proses latihannya. Nah biasanya Umi latihannya di mana Umi? Untuk paguran Umi sendiri? Perguruan di sini di rumah saya sendiri aja di Cibaduyut. 11 iya dekat di sini, saya 11 menit ke sini. Datangnya 11 menit. Juga ada istilahnya di aula Desa Campong Kulon, itu kebetulan difasilitasi oleh Kelurahan Desa Campong Kulon. Terima kasih. Di Maexpress. Oh, lumayan sudah juga di gedung pemerintah dinas pariwisata Kota Bandung. Alhamdulillah ya. Tuh. Begitu. Terus gini Mi, misalnya kan saya usianya udah nggak muda lagi, Oh, iya. katakan udah Masih 30 lebih lah ya. 30 30 lebih sih. luar biasa. Apakah ada? Wah, maksudnya mau ikut? Iya, abang dia mau pengen ikutan, tapi apakah ada kata terlambat atau misalnya oh udah Syaratnya bisa usia, gitu ya, harus apa? dari kecil nih atau Iya, gimana? enggak sih kalau bagi saya pribadi ataupun di perguruan itu tidak ada. Misalnya untuk mempelajari apapun itu tidak ada kata terlambat, tidak ada batasan usia juga. Bagi yang mau terus benar-benar memang mau terjun di silat, ya mangga. Paling nih yang membedakannya Iya. dari segi power. Kayaknya Gitu ya. Kalau anak-anak powernya full, kalau kita malu udah kayak mau ini Power sama mengingat gerakan Iya, betul. Mabelit sama sekarang ringan besok lupa. ya. Aduh. Saya ingat gajah pohon.
Iya, kalau di setiap kali latihan rutin itu disiapkan waktu itu di sekitar 2 sampai 3 jam dulu sebelum itu. Iya. Kecuali kalau ada yang pembinaan tuh, kalau misalnya ada udah masuk ke atlet binaan itu lebih padat, lebih banyak di satu kali latihan jamnya juga ditambah, terus ditambah lagi harinya. Oh, berarti kan ada kalau gitu ya berarti ada pembinaan ketika misalkan si anak itu sudah proses di perguruan kita lama, berarti kan ada tahapan-tahapan. Iya. Ketika misalkan yang baru masuk itu pembelajarannya seperti apa? Misalkan dasar silatnya atau apa? Sama membedakan sabuk juga ya? Iya, sabuk juga. Oke. Nah, untuk tahapan untuk awal yang anak-anak untuk masuk, kebetulan untuk di perguruan Sipai, di Sipai Pendidikan atau SPBK, menerima dari usia dini, jadi anak-anak yang belum masuk sekolah atau usia TK, ya seperti itu. Terus dengan dasar-dasar disesuaikan dulu, tetapi mengikuti dengan sesuai tingkatan sabuk tadi. Tapi kalau untuk tahapan yang awal belajar itu kita dengan materi bedah-bedah, jadi pelajaran kaki dulu. Nanti kita akan pelajari itu. Oke. Saya udah lumping. Udah. Iya. Berarti banyak gerakan deh ketika tadi kaki kuda-kuda, berarti tangan nanti apa, kepala juga gitu. Dibutuhkan ekspresi juga mungkin ya. Ya, itu dan kebetulan ekspresi itu salah satu masuk ke unsur penilaian. Di pertandingan itu ada. Jadi nggak cuma gerak aja, Iya. tapi harus dengan ekspresi Iya. marah atau gimana ekspresi? Ya, ada itu marah juga ada. Oh, ada. Misalnya senyum sini atau senyum cantik juga ada. Ternyata bukan cuma teater yang Iya, pelajari. bukan. Iya, Ya, karena menjadi salah satu Bagaimana? unsur penilaian itu ada. Jadi ketika saya kuda-kuda, berarti saya tidak harus senyum. Jadi harus tegak. Dan ya benar bayang gitu kan. Kebayang kalau pura-puranya seperti itu. Jadi maksudnya ekspresi itu dibutuhkan ketika tampilan atau anak-anak sedang pertandingan seni budaya. Jadi kayak mimik tadi, Iya, iya. sampai dengan itu diharuskan atau ada bagian-bagian gerakan ketika anak-anak yang harus itu di bagian yang ini. Gitu. Berarti ada patokannya di Ya, situ. kalaupun di jurus yang tadi yang IPSI jurus internasional, jurus wajib silat itu juga ada kayak di bagian interval. Kita tidak pakai musik kalau yang untuk perangkat jurus kan tidak pakai musik. Ya. Tapi maksudnya ke seni itu untuk yang jurus internasional itu. Tapi ada bagian yang interval yang harus dia anak-anak tersenyum menikmati gerakan itu. Saya gini kalau dalam apa fighting mungkin ya, fighting ya. Fighting. Nggak mungkin kan ekspresinya kita ayo. Ini tuh mau perang kita terus tadi maaf. Tapi nggak apa-apa kok kalau misalnya di yang tanding itu kalau misalnya lagi dalam sikap pasang gitu ya memancing. Senyum, Ya, senyum tapi senyumnya ada yang senyum sinis yang bikin si Adrenalin. Iya, Oh, kita tenang tidak gitu ya. mengontrol emosinya. Iya, iya. Ya, jadi dia sehingga pertahanannya juga rada-rada kawur jadi. Oh, jadi strategi ya. Strategi untuk melumpuhkan Iya. lawan. Jadi tapi senyumnya juga tidak boleh senyum. Kalau si Neng ya sebagai itu, kalau Neng tersenyum bukan melumpuhkan lawan, Iya. tapi menarik lawan. Coba. Yang Gordon kayak Gordon. Salah satu jurus deh. Jurus belajar buka kalau sama. Organisasinya itu kan beda-beda warna. Itu Iya. tingkatannya apa aja? Oh ya sabuknya ya, berarti ada sabuk Ya, apa? untuk di perguruan saya sendiri itu kalau misalnya awal mula untuk masuk gitu ya, untuk sabuk yang dasar di perguruan tuh ungu di saya tuh khusus. Karena perguruannya di apa ya? Diidentikan dengan warna ungu. Yang dasar ya. Dasar untuk anak-anak yang baru masuk. Ya. Di antara 6 bulan per 6 bulan sampai 1 tahun lamanya itu baru naik tingkat. Gitu. Ya, Mampu atau tidak mampu dia tetap naik tingkat. ya harus ada evaluasi atau Oke. ada ujian gitu, ada Oh, ujian. ujian. Baru naik ke sabuk yang hijau muda, ada kuning, ada merah muda, merah dan merah putih. Sampai tingkat terakhir nih. Sampai tingkat terakhir itu ada di kelas yang pendekar muda dan pendekar satria istilah. Saya salut sama Umi ya. Umi sudah jadi pendekar tapi sabuknya masih ungu. Iya. Karena kalau bagi saya sendiri sih Sabuk selalu ungu. belajar. Oh. Jadi selalu belajar. Umi, aduh. Hidup kita adalah Pembelajar. Ya betul. Umi itu semakin berilmu semakin merunduk. Ya seperti tadi ilmu Dewi Sri. Kalau Iya. saya tidak berilmu kan langsung nyerancang. Kalau saya sudah sabuk
anak-anak. Jadi nggak perlu istilahnya bukan perlu orang lain atau di luar tahu bahwa Ya, kita silat betul. bisa silat gitu. Tapi ketika kita ada prestasi mereka baru tahu. Oh, Gitu. iya. Jadi bukan untuk istilahnya aja di luar dan kemampuan itu tidak disalahgunakan, ilmu itu tidak, karena kebanyakan orang yang memang basicnya memiliki ilmu bela diri itu ada sebagian orang yang mungkin tidak amanah ya Umi ya. Jadi di perjalanan di mana-mana itu dia menonjolkan bahwa gue juara nih. Jadi sebenarnya silat itu fungsinya untuk apa sih Umi? Sebetulnya yang Umi ajarkan untuk anak-anak. Oh iya. Sebelumnya mungkin harus diketahui dulu bahwa di pencaksilat itu ada 4 aspek. Ada 4 aspek. Yang satunya mental spiritual. Jadi anak-anak didasari dulu dengan mental spiritualnya dulu. Karena kalau memang tidak didasari atau di istilahnya awalnya berangkat dari mental dan spiritualnya terdidik gitu. Kemungkinan bisa jadi yang tadi arogan gimana gitu ya. Nah setelah itu baru anak-anak di tingkat selanjutnya ada aspek seni budaya, ada aspek olahraga dan bela diri. Jadi 4 aspek itu di silat. Jadi yang paling fundamental Iya. tidak ada mental. Nah, jadi anak-anak sudah dilandasi dulu dengan mental spiritualnya. Ya, itu yang paling Jadi, utama. iya yang paling utama. Jadi mental spiritual itu harus didulukan. Jadi ketika anak-anak tuh istilahnya mama kalau misalnya untuk masuk ke perguruan, jadi ditanya kamu tuh mau apa gitu istilahnya. Kalau memang kan anak-anak suka ya kan saya datang ke sini ini kan perguruan silat tadi mau belajar silat. Tetapi untuk di perguruan saya sendiri tidak hanya mengajarkan atau melatih gerakan-gerakan silat. Jadi silat itu bukan hanya sekedar gerakan. Iya, tapi anak-anak harus dibangun dengan jiwanya juga karena salah satu unsur yang ada di silat itu kan pendidikan karakter. Luar biasa. Karena dimanapun kita berada dari bidang apapun yang paling utama itu adalah attitude ya. Ketika seorang sudah hilang attitude-nya, tidak punya sikap, cara bertindak dan cara berpikir itu sudah sulit. Masuk ke komunitas manapun, masuk ke lingkungan apapun. Betul. Nah, ini luar biasa sudah jadi satu persatu. Apalagi silat ini Umi yang memang mengajarkan anaknya, saya sok tahu lah ya. Sok Sok tahu tahu, ya. ya. Saya bersama dulu Umi 10 tahun bulan. Iya, benar. Saya anak bulan di sini. Banyak. Jujur deh, setiap Umi latihan, saya selalu anak-anak berdoa. Berdoa anaknya satu surat deh. Berdoa anaknya satu surat deh. Udah gitu. Tiba-tiba ikutan festival. Saya mendengar, nah itu benar. Dan ternyata prestasinya banyak. Apa aja Umi? Pasti aku Informasinya kamu ada ya. Channelnya sekarang kali juga. ya ini untuk motivasi mungkin ya, motivasi untuk kawan-kawan di luar sana, bukan maksud untuk istilahnya menonjolkan perguruan saya yang masih banyak istilahnya kawan-kawan di luar sana perguruan-perguruan lain juga yang prestasinya lebih luar biasa, lebih wah. Tapi untuk prestasi anak-anak yang di Simpai mungkin dari tingkat terendah, aku sudah ada yang sampai tingkat nasional. Alhamdulillah. Ya, dan juga ada anak yang sudah istilahnya sudah ke luar negeri juga ke Australia. Itu anak udah sendiri Indonesia. Pohon tidak akan jatuh jauh dari Buahnya. Buah tidak akan jatuh jauh dari tangkainya. Iya. Tangkalnya. Satu lagi. Uyah mah ternyata eskalubur. Nah, mana Umi? Siapapun. Hari ini berhubung hari yang ke-20. Ya, maksudnya mungkin aku tadi karena saya punya anak anak perempuan juga, terus terjun di istilah seni budayanya dan juga bela diri ya olahraganya juga. Iya. Ya. Untuk prestasi gitu ya. Prestasi alhamdulillah dia yang udah ke Australia sendiri. Alhamdulillah. Istilahnya terus prestasinya juga udah di tingkat nasional. Kebetulan juga sekarang anak-anak ada yang udah masuk di BK Porda ini lagi dipersiapkan walaupun puasa-puasa mereka tetap latihan karena ya. menjaga stamina gitu. Dan pencaksilat ini juga masuk salah satu cabang olahraga di PON. Iya. Masuk ya? Iya. Saya pengetahuannya kurang. Ya dong. Kemarin kan dari silat pesilat Indonesia ya? Iya. Lolos ya? Waktu kemarin di SEA Games itu kan Indonesia yang benar. Bukan cuma PON, udah masuk SEA Games. Iya.
beberapa guruan silat ya, aduh Iya. kesini, ini alhamdulillah kita Iya. bisa silaturahmi ya. Ini darah sampai Jadi silat itu sebetulnya kampungnya. silat itu Neng sebetulnya berasal dari kata silaturahmi. Iya. Nah, jadi silat, Benar gitu? jadi ya. Nah, jadi dukung saya. Jadi silaturahmi itu berasal dari silaturahmi, ya. Kalau pecah, Kalau pecah, kacang. kacang. Lecak. Nah, ngobrol-ngobrol tentang tadi pencak silat itu ada ibinya, terus Iya. ada apa tadi ini? Ada yang memang Yang tadi, grup tahu dan ya. itu memang tahap apanya bukan apa tuh? Apaan? Dan tahapannya jadi Iya, pembagian iya, ya. itu tadi ada yang 2 wadah tadi. Nah, di 2 wadah tadi yang ISI ataupun PPSI. Nah, kalau ISI sendiri itu ada yang sifatnya seni budaya atau iming atau tariannya kayak tadi, dan juga ada yang tarung atau duel. Jadi melawan dari perguruan lain. Oh, Gitu. iya. Oke, tapi dengan aturan Iya. yang sudah dibakukan. Jadi mereka itu taruhnya lantas tidak seenak kawek itu nenggel teh gitu. Itu kan Masih masih ada dari batasan. meta dan Iya. spiritualnya itu tadi. Jadi Kalau untuk pertandingan mah jadi ada batasannya. Jadi mereka tuh harus memukul daerah yang ada body protectornya, jadi Oh. ada pelindungnya. Gitu kalau untuk dipertandingkan. Gitu. Kalau untuk yang seni budaya di tradisi itu ada gerakan yang di setting, jadi kayak demonstrasi atau ujian namanya atau ganda, Iya, iya. kayak gitu. Jadi itu mah dengan pasangan yang dari perguruannya, tapi itu mah seni budaya maksudnya guys. Ya prestasi sudah Umi tentang ini juga sudah Iya. ya, Sejarah sekarang juga sudah. motivasi Umi ya untuk Harapan. dan untuk para Iya. womanisa yang ada di luar sana. Khususnya buat kita. Sebelum ke situ mungkin Bu tadi ada sedikit Yang mau ditambah. iya mau ditambahkan. Boleh. Selain anak-anak yang istilahnya biasa kita seperti kita di perguruan juga, kami dari perguruan juga mendidik atau melatih anak-anak yang disabilitas. Oh, ya. Ya ampun. Jadi tidak ada pembatas. Ya. Artinya siapapun bisa melakukan termasuk mereka-mereka Iya. yang memiliki kekurangan tuh. Kebetulan saya dibantu dengan suami sebagai ketua APSIDI Asosiasi Pencaksilat Disabilitas. Oh, iya. Jadi ini satu keluarga ya, Umi sama Ayah sama si Neng juga ya, sekarang malah si Neng prestasinya udah keluar negeri juga untuk silat. Si Ayah sekarang jujur saya tahu lagi kasih juga ya, lagi ini silat. Umi, aduh Umi silat sendiri, hati-hati Umi, jangan silat sendiri nanti. Ya alhamdulillah kita sudah punya anak-anak yang mohon maaf tunanetra di 40 orang. Dan juga dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya juga yang istilahnya Dasar juga ya. Dan sekarang sudah masuk di KOSN sama kompetisi olahraga silat siswa-siswa nasional. Jadi yang disabilitas juga sekarang sudah masuk ke pertandingan-pertandingan seperti itu. Jadi penasaran. Ya Udah, tapi oke, satu lagi. Satu lagi Oh, iya. untuk harapan untuk silatnya, nanti harapannya saat keseluruhan untuk pencaksilat semakin bisa tampil di dunia yang maksudnya sekarang sudah internasional, sudah diakui juga. Semoga instansi persilatan bisa mempertahankan ini sudah dilegalitaskan oleh UNESCO. Terus motivasi untuk para wanita tidak ada batasan istilahnya, tidak ada ini Pak bela diri untuk laki-laki tidak ada, perempuan juga harus bisa. Terakhir dong, saya pengen latihan sedikit aja sama Umi. Saya pakai high heel mau sama boleh. Umi. Satu jurus Umi, satu jurus aja. Nek emang Enggak. Saya kira mau teriak. saya mah suka ini cari ilmunya saja. Gitu. Jadi semoga saya ingatkan aja kalau Iya. saya masuk perguruan Umi kan sudah hafal. Coba jurus macan pamungkas. Baik Bu, ini mau gerakan yang sulit, salto atau gimana? Umi aja saya ngikutin. Oh, ngikutin. Saya masih nggak bisa. Ya oke, maka tuh aku pada dia. Enggak, saya mah dari belakang dulu. Lihat dari Belakang dulu. Tapi Umi pakai mau pakai segat atau mau dicopot? Oh boleh dicopot. Ya, pilih di seluruh Umi. Tadi aku kehujanan nih Bu. Aduh, Umi. Siap. Naik di video deh. Nanti kita praktek Oh, di rumah. Kalau itu tadi ya, nyari aja deh.
Umi terima kasih, alhamdulillah. Jadi saya termotivasi bahwa ternyata perempuan juga bisa berpower. Iya. Ya, Umi berpower, power Ranger, power man, gitu ya, Neng. Jadi tidak leles gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih Umi kedatangannya di ruangan insight. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ada episode-episode selanjutnya yang memang belum tuntas ya untuk pembahasan Umi ini, masih banyak yang harus digali. Terima kasih. Dadah. Gitu.